kan terkait ice breaking atau icebreaker games, di mana kita tahu bahwa kita sebagai guru maupun seorang trainer misalnya sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan ice breaking seperti itu. Dengan kegiatan tersebut bisa ya mengalihkan situasi gitu ya dari kondisi yang menjenuhkan mungkin atau membosankan ke kondisi yang lebih santai. Sehingga tujuannya agar siswa atau trainee menjadi refresh dan fokus kembali. Sebetulnya ada banyak kegiatan game icebreaker ini, namun Pak Widi akan memilihkan yang beliau anggap 5 kegiatan icebreaking yang paling menyenangkan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Widi untuk memulai presentasinya. Disilakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak host yang sudah menyediakan roomnya, juga kepada Ibu moderator yang memandu acara di pagi ini, dan juga terima kasih saya juga kepada Bapak instruktur Pak Lukman dengan Ibu Neni. Mengenai ice breaking atau ada juga yang menyebut ice breaker ya. Ini tidak hanya diaplikasikan di pendidikan saja ya. Jadi banyak kegiatan yang bisa di perusahaan atau di organisasi atau kegiatan outdoor ya. Kenapa ice breaking ini begitu penting? Karena ini akan bisa mencairkan suasana. Tiap orang itu berbeda ya, ketahanan dalam konsentrasi menerima informasi ya. Katakanlah kita akan menerima informasi, ilmu atau apa dalam satu hari. Itu ada titik di mana orang turun konsentrasinya, mulai bosan, mulai jenuh, mulai merasa lelah. Nah, maka dari itu seorang trainer, seorang guru atau pemateri atau yang lainnya harus mempunyai ide atau kreatif jenis ice breaking yang akan disuguhkan. Tapi jangan asal ice breaking yang satu jenis ice breaking untuk semua peserta, karena kadang jenis tertentu tidak cocok untuk anak, kadang cocoknya untuk dewasa, dan cocok untuk anak, tidak cocok untuk dewasa. Karena bisa jadi kalau tidak cocok begitu, yang tadinya tujuannya untuk menyenangkan jadi membosankan. Misalkan tidak cocok untuk dewasa, ini mah ice breakingnya kayak anak-anak nih, saya mah gak cocok. Nah, kita harus piawai memilih jenis ice breaking yang seperti apa gitu ya, harus disesuaikan dengan pesertanya. Baik, selanjutnya ini karena saking pentingnya ya, mengapa perlu adanya ice breaking atau ice breaker? Pertama, membangun kedekatan dengan audiens. Kita tahu audiens yang datang atau peserta atau siswa
yang datang itu tidak sama. Mereka masing-masing membawa urusannya masing-masing ya. Sehingga kalau langsung dikasih materi, mereka tidak siap hadir gitu hatinya di ruangan atau di tempat materi berlangsung ya. Jadi masih ada urusan yang dibawa gitu ya di pikirannya. Nah, untuk itu seorang trainer di awal pertemuan harus mencoba pendekatan dengan cara menyuguhkan ice breaking ini. Nah, mudah-mudahan nanti suasana hatinya ada di tempat di kelas tempat materi. Yang kedua, mengembalikan konsentrasi ya. Karena jangankan anak kecil atau anak sekolah, kita aja yang harus menghadiri diskusi, misalkan seminar di kota tertentu, misalkan dalam waktu 1 hari, itu lumayan agak sulit ya untuk meniatkan hadir datang itu mendengar diskusi atau seminar atau apalah, itu agak berat gitu mendengarnya. Apalagi kalau mendengar materinya 1 hari misalkan, ditambah 1 hari lagi. Beda dengan undangan travel ya, travel vacation, liburan, beda ya suasana hatinya. Nah, dengan adanya ice breaking ini, mudah-mudahan ketika peserta tersebut sudah ada di ruangan, benar-benar hatinya sudah nyaman. Kalau sudah nyaman, apa yang nanti oleh trainer atau pemateri disampaikan, insya Allah akan manut ya, akan menerima dengan sendirinya secara tidak sadar gitu ya. Dan yang terakhir, mengapa perlu icebreaker, yaitu memberikan pelajaran dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi ice breaking ini tidak hanya untuk fun aja ya, untuk mencairkan suasana saja, tapi ada pelajaran di akhirnya. Misalkan setelah menyuguhkan ice breaking ini ke peserta, kita bisa menanyakan ke pesertanya, apa yang tadi kamu dapatkan, pelajari misalkan jawabannya supaya lebih fokus gitu antara otak kiri dengan otak kanan, atau untuk menjaga kekompakan antar kelompok. Nah, dari situ jadi sudah ditata gitu ya, sudah ditata sedemikian rupa, dibuat nyaman si pesertanya ya, jadi bisa menerima apa yang mau kita sampaikan. Yang akan saya sampaikan di sini adalah 5 contoh ice breaking. Sebenarnya banyak tuh ya, banyak. Bahkan pelatihan ice breaking juga banyak. Nanti di akhir mungkin saya akan kasih e-booknya dalam bentuk PDF. Ada 18 contoh ice breaking. Cuman saya akan sampaikan 5 saja ya. Baik, untuk yang pertama ya. Nah, ini salah satu di antara ribuan contoh ice breaking. Ini yang saya ketengahkan adalah
nama ice breakingnya ekor naga. Ini bisa diterapkan untuk siswa juga untuk orang dewasa juga. Ekor naga, nah minimal 2 ya, minimal 2 baris. 2 baris kelompok. Nah, seperti dilihat di garis panah ini. Misalkan yang panah ini orang yang paling depan dan berbaris ke belakang banyak, bisa sampai 15 atau 10. Ini juga paling depan misalkan sampai ke belakang. Satu kelompok yang satu baris ini berpegangan, bisa berpegangan yang memegang perut yang di depan, bertugas mempunyai misi lah, ekor naga, atau dikatakan ini ekor naga ya. Nah, ini ekor naga itu yang paling belakang nih. Yang paling belakang ini tidak boleh disentuh oleh kepala naga atau kelompok yang lainnya, orang yang paling depan. Kalau ini sudah disentuh oleh yang paling depan, kelompok lawannya, berarti kelompok ini kalah. Nah, jadi tugasnya ekornya jangan disentuh oleh lawannya, tapi dia kepalanya juga harus menyentuh ekor lawannya juga. Jadi siapa duluan yang paling menyentuh ekor lawan atau kelompok yang berbaris di paling belakang, yang sudah kesentuh oleh ini yang paling depan ini, dia dinyatakan menang. Nah, jadi ini gak bisa berjauhan, gak bisa saling kejar-kejaran. Ini butuh ekornya, ini juga butuh ekornya, tapi ini juga mempunyai misi, ekornya jangan kesentuh sama lawannya. Nah, jadi saling menghindar gitulah, saling nggak saling menjauh juga. Ekornya menjauh, kepalanya mendekat, lumayan seru lah. Nah, ini perlu di tempat yang terbuka, tidak cocok di kelas. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini menyebut objek ya. Menyebut objek. Pertama, peserta membentuk lingkaran. Ya, jadi dibuat lingkaran. Terus trainer atau pemateri misalkan berada di tengah-tengah lingkaran yang sudah dibuat oleh peserta. Lalu trainer meminta peserta untuk menyebutkan nama objek. Misal nama hewan yang sesuai dengan huruf akhiran dari yang disebut trainer. Jadi trainer nanti menyebut salah satu hewan. Contohnya misalkan kalau dari hewan, misalkan trainer menyebut kata kucing, maka peserta yang ditunjuk oleh trainer harus menyebutkan nama hewan yang sesuai dengan huruf akhir. Kucing akhirnya huruf G, berarti gajah. Dan harus refleks jawabannya. Nah, kalau salah keluar dari lingkaran. Kadang ada yang lucunya, mungkin yang latah. Misalkan trainer kucing. Nah, kadang ada yang gitu, misalkan ada yang latah. Kadang ada juga misalkan kucing, pesertanya juga menyebut binatang dari huruf K. Nah, salah, harusnya dari huruf akhiran, dari huruf akhir yang disebutkan tadi. Nah, kalau refleks bisa menjawab, misalkan yang ditunjuk gajah,
trainer tinggal nonton, tinggal mengawasi. Soalnya peserta yang tadi harus menunjuk rekannya lagi. Karena gajah langsung, misalkan jawabannya gajah, setelah jawab gajah langsung nunjuk ke rekannya. Nah, berarti rekannya harus jawab dari huruf H. Nah, huruf H ya. Awas jangan jawab hayam. Hayam bahasa Sunda. Jadi jawabnya harus bahasa Indonesia juga. Harimau. Nah, harimau. Betul. Jadi sampai ke sana, berarti setelah harimau huruf U sampai selesai ya. Tinggal ada berapa orang lagi nanti kalau sudah habis semuanya, nanti ditanya lagi ke orang yang pertama. Nah, jadi di awal itu harus bergiliran, semuanya dapat pertanyaan. Nah, setelah semua dapat, boleh ke yang sebelumnya. Ya, ke yang sebelumnya itu boleh ke urutan yang berapa aja, nggak usah dari peserta yang pertama tadi ditunjuk oleh trainer. Peserta yang salah dianggap gugur dalam permainan, jadi keluar gitu ya. Kadang yang lagi malawung tunjuk jadi keluar gitu. Iya. Nah, ini lumayan menyita konsentrasi, harus jeli dan gak boleh lama, sekali tunjuk harus langsung jawab. Contoh yang ketiga. Nah, ini mah namanya ikuti yang dilihat. Ini mah kombinasi, bukan kombinasi ya, kecepatan mata tapi dikecohkan oleh kata-kata dari instruktur. Nah, misalkan instruktur di depan atau trainer menyampaikan aturan main pada peserta. Nah, contoh di awalnya trainer disamakan aja, misalkan lakukan ya apa yang saya katakan. Nah, jangan lakukan apa yang saya katakan. Maksud saya lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Misalkan trainer bicara pegang telinga, trainer itu melakukan pegang telinga ya. Di awal-awal itu dimudahkan dulu, jadi disamakan antara kata-kata dengan yang dilakukannya. Kalian harus ikuti ya, misalkan. Maka pegang telinga, ikutin yang pesertanya. Pegang kaki, sambil trainer juga memegang kaki. Cukup 3 aja, 3 contoh gitu. Disamakan kata-kata dengan yang dilakukan. Sedangkan yang harus dilakukan oleh peserta itu yang dilihat, bukan yang diucapkan. Baru ke pertanyaan yang keempat. Misalkan pegang pundak, padahal trainer setelah bilang pegang pundak, sama-sama beliau memegang perut. Nah, di situ mulai terkecoh yang tadi ikutin kata-kata, sekarang dikecohkan dengan yang dilakukan oleh trainer. Jadi ada mungkin sebagian yang ikut megang pundak juga. Nah, itu yang kena hukum. Jadi harus ikuti dengan yang dilakukan. Selanjutnya yang ke berapa ya? Yang keempat. Nah, ini mah bisa dikatakan untuk siswa ya usia-usia belia. Namanya mengingat nomor. Nah, di awal peserta disuruh berhitung. Setelah berhitung, peserta nanti ingat nomornya masing-masing.
setelah ingat nomornya masing-masing, mungkin ada yang ingat, ada yang tidak ya. Nah, nanti trainer bisa mengecek ingatan peserta. Misalkan pesertanya ada 20, otomatis si nomornya ada sampai 1 sampai 20. Nah, si trainer menyebut angka. Bagi yang saya sebutkan, tolong bilang door gitu. Misalkan trainer bilang 15. Nah, yang harus bilang door itu 15. Kalau gak ada yang jawab, nomor 15 keluar. Soalnya gak memperhatikan. Atau kalau yang jawabnya harusnya nomor 15, yang jawab nomor 10 misalkan. Nomor 10 harus keluarkan. Bukan nomor kamu itu, nomor 15 harusnya yang jawab. Ya, jadi gitu. Atau bisa sambil nadanya yang ada penekanan gitu. Jadi membuyarkan ingatan. Sekarang nomor 19. Nah, gitu. Jadi ada yang fokus, ada yang enggak. Sekarang ini yang terakhir. Oh, sama ya? Waduh, mohon maaf ya, ini gak keedit. Tadi sempat nih, padahal sama Iya, nih, sama, nomor Pak. 5 sama 4 nih. Ya, Mohon maaf ya, Pak. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Versi banyaknya saya akan bagikan lewat chatnya, langsung bisa di download. Ya, itu ya, Bu. baik. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Widi yang sudah menyampaikan ada 4 jenis kegiatan ice breaking yang diduga atau dianggap mampu akan meningkatkan atau mencairkan suasana, menghilangkan kebosanan. Tadi yang sebagaimana dijelaskan satu persatu setiap kegiatannya, ini pastinya ada tujuan atau orientasi yang ingin dicapai, pastinya kan seperti itu. Karena biasanya seorang trainer atau ya seperti kita misalnya seorang guru pada saat menyampaikan sebuah kegiatan ice breaking ini pasti disesuaikan dengan konteks kegiatan yang dilakukan, biasanya kan seperti itu. Sesuaikan dengan Sangat pesertanya menarik ya. tadi ya, dan disesuaikan juga dengan pesertanya tentu saja. Kalau yang tadi model door itu gak cocok itu buat yang dewasa ke atas itu. Oh iya, Untuk murid betul. sekolah itu Betul. cocok itu. Jadi semakin dewasa, semakin tingkat kesukaran dan kerumitannya semakin meningkat juga, mungkin kayak gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, entah itu pertanyaan, tanggapan, atau bahkan mungkin pengalaman terkait dengan kegiatan ice breaking ini. Disilakan Bapak Ibu. Banyak ya. Terima kasih, ini sudah datang Pak. Ya, ada Pak. Ya. Mohon izin mau bertanya, apabila kegiatan ice breaking dilaksanakan di kelas SD, sepertinya anak-anak malah lebih senang ice breakingnya. Materi pembelajaran kadang kurang maksimal. Bagaimana menyiasatinya? Ternohon. Nah, kayak gitu katanya. Jadi anak-anak ya SD misalnya ya, apalagi yang kelas bawah itu mungkin ya Bu, dia lebih fokus ke ice breakingnya malah, jadi lebih rame di situ materi pembelajarannya, jadi keteteran akhirnya. Bagaimana menyiasatinya? Gitu. Ya dihubungkan aja, misal ice breaking. Pak, pertanyaannya. Dengan dari Ibu Dini. Ya, terima kasih Ibu Dini. Dihubungkan aja materinya dengan ice breaking.
apa namanya, Hmm? misalkan ada ice breaking ya yang ada hubungannya dengan mata pelajaran gitu ya. Jadi cari yang ada hubungan dengan mata pelajaran. Tapi di sini kita bukan berarti adanya ice breaking siswa misalkan jadi apa namanya? Jadi tidak mempelajari materinya. Sebenarnya ice breaking juga mempunyai Iya. nilai-nilai ya, nilai-nilai kekompakan, apalagi anak kelas bawah itu ya. Mereka mempunyai diajarkan nilai-nilai kekompakan, fokus, terus toleransi dengan temannya, saling menghargai gitu. Iya. Mungkin itu, Bu. Atau yang lain Baik. mau menambahkan atau Iya. gimana? Seperti itu mungkin Bu Dini. Jadi ya, intinya mungkin di setiap kegiatan ice breaking yang kita lakukan, yang biasanya dilakukan di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran, sesungguhnya meskipun terlihat tidak langsung menyentuh ke materi pelajaran yang akan kita sampaikan, tetapi sesungguhnya di sana ada nilai-nilai karakter yang ingin kita tumbuhkan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sama pentingnya juga sih gitu. Apalagi, dan kembali sebetulnya ke kemampuan guru dalam memanajemen kelas, mungkin Pak seperti itu. Perlu banget ya ice breaking. Soalnya masa-masanya bermain. Kelas 1, 3, kalau sudah SMA mah jangan kebanyakan ya, paling 5 menit ice breaking. Kan jam pelajaran juga nanti kesita. Makin makin ke bawah makin perlu ya. Apalagi di tingkat PAUD. Betul. Ya, seperti itu jawabannya dari Pak Widi. Bu Dini, bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Dari Pak Lukman, ada lagi pertanyaannya nih Pak. Apabila ice breaking dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, hal itu tidak bisa dilakukan. Apakah ada solusi ice breaking dilakukan melalui media online? Demikian Pak. Pertanyaan dari Pak Lukman. Setahu saya ya, secara online ice breaking secara online baru dengar gitu ya. Kebanyakan ice breaking itu tatap muka langsung ya, paling lebih ke seputar pertanyaan, question yang menjebak, paling lewat pertanyaan misalkan Google Form ya. Kita bikin pertanyaan, atau kalau salah misalkan di setting, kalau salah kita menyetingnya jadi keluar orang yang lagi sakit perut gitu. Kalau betul dikasih kartun yang lagi senang gitu. Bisa seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke kemampuan kita dalam hal IT ya. Kalau pandemi gini mah paling ya mengandalkan ke IT. Ya, seperti itu ya. Iya. Pak Widi, Pak Lukman. Demikian jawaban dari Pak Widi. Ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan mungkin jawaban dari Pak Widi barusan, disilakan. Atau mungkin ada pertanyaan yang baru. Saya kasih ini 18. Saya mau bertanya. Silahkan Ibu. Di chat Ibu saya Neni. kasih ini saya kasih ebook PDF ada 18 contoh ice breaking. Tinggal di download ya di
Ibu ada nanti Pak Widi. ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bu. Widi, nanti juga saya ini kan link dari saya share. Saya Ya. punya 46 contoh juga untuk ice breaking ada. untuk guru. Wah, Bisa digunakan untuk siswa. makasih Bu. Iya. Ada tambahan Iya, nanti ilmu saya lagi. itu kirim di grup. Iya. Nah, kemudian saya mau nanya, Ya, Bu. ini Pak Widi. Kebetulan saya ada di saya ngajar bahasa. Di mana, Bu? Ini kan dalam musim COVID seperti ini, dalam pandemik seperti ini, apakah seperti Pak Lukman tadi bertanya, misal begini, kita bisa tidak meminta siswa untuk membuat video manakala mereka sedang melakukan apa yang kita minta. Misal, pagi-pagi mereka harus melakukan nyanyi dengan menunjuk anggota badannya. Misalnya head, shoulder, knees and toes. Nah, terus balik lagi. Head, shoulder, knees and toes. Oh, eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulder, knees and toes. Nah, misal begitu. Nah, itu kita ini kan dulu siswa ya. Nih ayo praktekkan. Mereka juga harus mengirimkan entah nyanyi lagunya, entah mereka kirim videonya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam ice breaking atau tidak? Sebenarnya ice breaking itu di sela-sela materi ya, Bu. Di sela-sela materi sebelum materi untuk mencairkan suasana. Mungkin itu lebih ke penugasan di tengah liburan pandemi. Tapi penugasannya bisa dikategorikan yang enjoy gitu ya. Permainan yang mengasihkan. Kembali lagi ice breaking itu di sela-sela materi, Bu, untuk mencairkan suasana. Kalau itu lebih ke penugasan, Bu, menurut saya. Oh, jadi itu sudah masuknya ke penugasan ya, Pak Widi ya? Penugasan. Tapi penugasan. Kalau kita mintanya di awal sebelum mereka melakukan penugasan, itu tetap bukan dimasukkan ke dalam ice breaking ya? Kecuali Ibu tidak hanya enjoy saja, misalkan ditambahkan dengan materi ya. Iya, bahasa Pak, Inggris. itu diminta sebelum mereka melakukan mengerjakan materi yang saya berikan. Tapi sebelumnya mereka harus melakukan gerakan sambil memegang-megang anggota tubuhnya gitu. Bisa termasuk itu, Bu. Ice breaking teleconference berarti secara jarak jauh. Ya sih, sebetulnya kita bisa menggunakan ini, Pak. Anak-anak SMP itu menggunakan Webex juga udah bisa sih sebenarnya, Pak. Betul. Jadi bisa. Saya kebetulan wali kelas 7, Pak. Iya, Bu. Jadi mereka sudah bisa dan memasukkan tugasnya ke dalam Google Form juga udah bisa, Pak. Iya. Tinggal ini. Kita punya Google Classroom juga. Tinggal ditambah aja mungkin yang skornya secara real time gitu ya, Bu, di Google. Iya, betul ya. Atau kalau terima kasih ya, Pak Widi ya. Sama-sama, Bu. Iya, terima kasih Ibu Neni. Saya pun setuju bahwa itu bisa kita anggap sebagai ice breaking ya. Intinya kan kita akan senang, teman-teman yang lain di grupnya pun pasti akan senang manakala melihat temannya tersebut posting video
dan itu lucu gitu, dan ya jadi mencairkan suasana, intinya kan seperti itu kata Iya. kunci dari ice breaking ya Pak. Iya, Bu. Pada saat siswa senang dan mengurangi kejenuhan mereka dalam mengerjakan tugas, berarti ya di sana poinnya begitu. Jadi betul Ibu, terima kasih banyak masukannya. Ada lagi ya Pak yang akan didiskusikan? Silakan Pak Widi menyampaikan simpulannya dari presentasi hari ini. Ya, terima kasih Bu. Pada dasarnya ice breaking ini adalah untuk mencairkan suasana, dan terutama kita guru-guru dituntut ya mempunyai kemampuan menyajikan ice breaking. Dengan adanya ice breaking, nanti siswanya akan merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, apa yang nanti kita sampaikan akan mudah diterima, dan itu bisa dikatakan kemampuan, ya bisa dikatakan kemampuan yang otodidak ya, kadang tidak ada di perkuliahan, kadang tidak ada di dunia formal ya, yang sekreatif mungkin seorang guru harus punya cara untuk mencarikan suasana dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, walaupun 4 jenis ini mudah-mudahan bermanfaat, walaupun 4 jenis ini bisa diterima oleh Ibu dan Bapak sekalian. Dari saya akan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Widi atas pemaparan materinya, berbagi sama-sama informasi dan pengalaman ke kita. Demikian Bapak Ibu untuk diskusi kita kali ini, dimulai dari tadi presentasi yang disampaikan oleh Pak Widi, kemudian disimpulkan sudah barusan. Intinya adalah di dalam pembelajaran, sebuah kegiatan semacam ice breaking ini sangat perlu dilakukan, karena di dalam kegiatan tersebut sudah merangkum kegiatan 3 komponen kegiatan mungkin yang memang siswa harus punya dan porsinya harus seimbang, yaitu bagaimana kemampuan dalam hal audionya, visualnya, penglihatannya, dan kinestetik atau experiencing-nya harus seimbang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan terutama kepada Bapak host yang sudah menyediakan ruang room pagi ini, siang ini, dan tak lupa kepada Ibu Neni yang sudah mau menemani hingga akhir pertemuan kita. Demikian dari saya, kembalikan kepada Pak Dwi.